Halo morning saudara. Saya membacakan satu buah ayat di Amsal 4 ayat 23, terjemahan New Living Translation. Di situ dikatakan, guard your heart above all else, for it determines the course of your life. Hati kita perlu dijaga, saudara, di situ dikatakan. Dan hati kita adalah tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang lain. Dan itu yang menentukan arah hidup kita ke depan, menentukan jalan hidup kita ke depan. So make sure kita punya healthy heart supaya kita bisa merencanakan arah hidup kita dengan sehat, merencanakan masa depan dengan sehat, mendengar apa yang Tuhan mau dengan sehat, saudara. Hari-hari ini tombol reset seperti dipencet untuk semua orang, untuk seluruh aspek kehidupan. Dan hari-hari ini adalah hari yang tepat untuk kita curi start, mulai merencanakan masa depan kita, mulai merencanakan tujuan kita ke depan. Karena ada banyak perubahan yang terjadi, saudara. Apa saja sih yang seringkali menghambat kita memiliki hati yang sehat, saudara? Salah satunya kita belajar dari Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, saya mau menekankan di ayat 19, saudara, di sini. Ayat 19 berkata, perasaan kita sudah tumpul. Tumpul itu seperti sudah nggak peduli, sudah menjadi apatis, saudara. Tidak peduli orang lain, tidak peduli yang lain. Menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Perasaan muncul lewat seluruh indera kita, saudara. Perasaan muncul seperti lewat penglihatan kita, lewat pendengaran kita, dan perasaan itu seringkali menjadi pemegang kendali hidup kita. Feeling itu seperti king, saudara. Kalau perasaan sedang baik, sedang moodnya baik, hidup menjadi baik. Perasaan sedang tidak baik, tidak baik. Perasaan sedang kecewa, menjadi pesimis. Sebenarnya kalau kita cek perasaan kita itu harapannya cuma satu, feeling good, feeling good. Dan seringkali kita berpikir kalau setiap keinginan pribadi kita dipenuhi, kita bisa feeling good terus. Padahal keinginan pribadi dan nafsu pribadi itu nggak pernah puas, selalu muncul. Yang satu dipenuhi, dia muncul lagi. Satu dipenuhi, muncul lagi. So, mari saudara, perasaan kita perlu ditaklukkan kepada Kristus. Karena ketika Kristus ada dalam kita, Dia akan memancarkan kasih yang dari dalam. Selalu punya alasan untuk feeling good, walaupun dalam Yesus pun keadaan tidak selalu baik. Yesus tidak pernah menjanjikan keadaan selalu baik. Tapi anak-anak yang sadar bahwa Yesus terus ada di dalamnya, sebaliknya akan memiliki perasaan yang tajam. Tajam untuk menghidupi kebenaran firman, tajam untuk mengasihi Tuhan, tajam untuk mengasihi sesama. Dan fokusnya bukan memenuhi hawa nafsu pribadi, tapi fokusnya adalah untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. So, bagaimana saudara untuk menaklukkan perasaan kita, menyerahkan perasaan kita semua kepada Kristus, bukan kepada keinginan pribadi kita? Bagaimana aplikasinya? Yang pertama, pilih apa yang mau saudara lihat, dan pilih apa yang mau saudara dengar. Karena apa yang masuk melalui apa yang kita lihat dari mata, apa yang kita dengar melalui telinga, itu sangat mempengaruhi perasaan kita, saudara. Oleh karena itu, kita perlu pilih yang baik, yang membangun pengenalan kita akan Tuhan, yang membuat Yesus semakin besar dalam hidup kita. Bukan perasaan pribadi atau keinginan pribadi kita, tapi membuat Yesus dan kebenarannya semakin besar dalam hidup kita. Yang kedua, ayo mulai bikin planning. Aplikasinya, kita mulai bikin planning. Dan again, bukan hanya pekerjaan kita, bukan hanya planning ke depan dari sisi keluarga, tapi ada hal yang sangat esensi saat ini kita bisa juga planningkan itu, saudara. Yaitu kita planning memiliki waktu yang intim dengan Tuhan. Memiliki waktu yang benar-benar khusus dengan Tuhan. Karena saya yakin, saudara, ketika saudara memiliki kesibukan yang normal, seringkali waktu ini menjadi alasan sehingga kita nggak punya waktu khusus dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini saya yakin kita semua punya waktu. So, ayo planningkan itu. Berdialog dengan Tuhan pada saat waktu itu. Bukan hanya berbicara menyampaikan permintaan kita, menyampaikan keinginan kita, tapi belajar mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Sehingga kita
bisa membuat pengenalan kita sama Tuhan semakin besar. Tuhan dalam diri kita semakin besar, sehingga perasaan kita takluk kepada Tuhan, sehingga justru feeling good itu muncul dari dalam karena Yesus semakin besar dalam kita. So mari saudara, kita curi start dengan menaklukkan semua perasaan kita kepada Kristus sebagai langkah awal untuk menjaga hati kita tetap sehat, sehingga kita bisa mulai menentukan masa depan yang jauh lebih baik. Blessings. Hey, feeling good, like I